Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Tania Kusuma Wardani, NPM 10101118178 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan artikel yang berjudul Hubungan Tingkat Stres Kerja dengan Keluhan Daerah Gigi dan Mulut pada Tenaga Kependidikan Laki-laki Universitas Islam Bandung. Yang pertama, latar belakang atau pendahuluan dari artikel ini merupakan stres kerja adalah reaksi seseorang ketika dihadapkan dengan tuntutan dan tekanan kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan individu tersebut untuk mengatasinya. Menurut Labor Force Survey atau LFS, pada tahun 2019-2020 terdapat 828.000 kasus pekerja yang mengalami stres kerja dengan prevalensi 2.440 per 100.000 pekerja. Sumber stres ini dapat didapatkan dari adanya faktor individu, hubungan struktur organisasi, hubungan antar pekerja, karakter individu, dan juga di luar lingkungan pekerjaan seperti faktor ekonomi dan juga keluarga. Dan perubahan akibat stres kerja ini akan mengakibatkan adanya perubahan psikologis, perilaku, dan gejala fisik. Salah satu gejala fisik yang saya ambil adalah dari keluhan gigi dan mulut, yaitu gangguan pada kesehatan daerah gigi dan mulut yang mengacu pada kesehatan gigi, gusi, dan seluruh sistem mulut wajah untuk tersenyum, berbicara, dan mengunyah. Menurut Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas Indonesia pada tahun 2018, bentuk dari gigi rusak, gigi berlubang, dan juga sakit gigi merupakan keluhan gigi dan mulut yang paling sering dikeluhkan di masyarakat Indonesia. Sedangkan menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, dental caries, recurrent ophthalmopathitis atau RAS, dan juga periodontal disease merupakan bentuk keluhan gigi dan mulut yang paling sering dikeluhkan. Lalu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat stres kerja dengan keluhan daerah gigi dan mulut pada tenaga kependidikan laki-laki Universitas Islam Bandung. Dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional, menggunakan sampel yang diambil secara proportif sampling, terdapat 60 tenaga kependidikan laki-laki di Unisba pada tahun 2021 yang tidak merokok dan memiliki penyakit penyerta sebagai kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Lalu untuk instrumen yang dipakai untuk stres kerja, tingkat stres kerja menggunakan kuesioner survei diagnosis stres kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 dan untuk keluhan daerah gigi dan mulut menggunakan formulir data isian pasien terkait. Lalu untuk dari hasil penelitian, yang pertama dari tabel 1 karakteristik responden pada tenaga kependidikan laki-laki didapatkan mayoritas pekerja berada di usia kurang dari 40 tahun yaitu sebanyak 73,3% dan riwayat pendidikan terakhir paling banyak berada di diploma 4 atau strata 1 sebanyak 56,7% dan lama kerja di Unisba paling banyak di kurang dari 95 tahun sebanyak 51,7%. Lalu untuk hasil penelitian tabel 2 mengenai hubungan tingkat stres kerja dengan keluhan daerah gigi dan mulut pada tenaga kependidikan laki-laki Unisba secara uji continuity correction menunjukkan p-value yang sebesar 0,893 atau p lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres kerja dengan keluhan daerah gigi dan mulut pada tenaga kependidikan laki-laki Unisba. Lalu untuk pembahasan didapatkan hasil yang tidak berhubungan secara statistik. Menurut Avicillo dan kawan-kawan pada tahun 2016, hal ini tidak sejalan dengan penelitiannya yang dilakukan di Toronto karena pada penelitiannya melaporkan adanya hubungan antara individu dengan stres yang semakin tinggi akan memiliki kesehatan mulut yang lebih buruk karena dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi. Lalu menurut Yukihiro Sato dan kawan-kawan dari tahun 2020 dari 11 penelitian, satu penelitian menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara stres kerja dengan karies gigi, 8 penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan antara stres kerja dan status periodontal yang lebih buruk, dan 2 penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara stres kerja dengan kehilangan gigi atau tooth loss. Sedangkan menurut Wagner S. dan Aubrey pada tahun 1992, pekerja memiliki tingkat stres yang tinggi rata-rata 3,3 kali lebih mungkin mengalami gigi dengan penyakit periodontal daripada yang mengalami stres kerja lebih rendah. Lalu faktor-faktor penyebab perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Yang pertama ada faktor dari kebersihan rongga mulut individu, durasi tidur, diet atau jenis makanan yang dikonsumsi, frekuensi kunjungan ke dokter gigi, jenis pasta gigi, perilaku kebiasaan, status sosial ekonomi, usia, dan indeks massa tubuh.
Untuk kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat stres kerja dengan keluhan daerah gigi dan mulut pada tenaga kependidikan laki-laki Unisba. Untuk daftar pustakanya terlampir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi artikel yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.